Hai semuanya, malam ini aku mau cerita tentang penyakit yang sama sekali aku nggak pernah dengar, nggak pernah tahu, tapi aku mengalaminya, gengs. Nah, ini adalah baru-baru ini, kemarin sekitar 1,5 bulan yang lalu, aku kena CSR, gengs. Nah, apa itu CSR? Bagaimana rasanya? Apa yang aku rasain? Dan bagaimana pengobatannya nanti akan aku ceritain di sini ya. Jadi saksikan dan jangan bosan dengar suara Inces ya. Jadi ini gengs, CSR itu adalah kalau bahasa medisnya ya retinopati serosa sentra. Itu namanya CSR kalau aku singkat ya. Aku lebih enak bilangnya gitu. Nah, CSR itu apa? CSR itu adalah penumpukan cairan di retina, gengs. Cairan di retina di dalam mata ini, tahu kan kalian retina, dan itu ada cairan yang menyebabkan penglihatan itu menjadi buram ya. Kalau aku sih gitu rasainnya kemarin ya, dan itu berlangsungnya kurang lebih 1,5 bulan. Dan itu terjadi tiba-tiba. Aku kaget banget. Aku ini nggak pernah pakai kacamata ya. Kalau Inces nggak pernah pakai kacamata, nggak ada minus, nggak ada plus, nggak ada silinder sama sekali. Nah, dan waktu itu aku ingat banget di pagi hari itu aku merasa kok ada yang aneh gitu ya. Penglihatanku jadi buram. Aku yang tadinya bisa baca dengan jelas, kok tiba-tiba banget nih, nggak yang kayak orang minus itu kan sedikit demi sedikit ya, dari yang kurang jelas menjadi rabun atau apa gitu ya. Nggak tiba-tiba. Kalau aku ini kemarin dalam satu malam terjadi tiba-tiba. Aku ingat banget itu kejadiannya di hari Jumat. Aku masih baik-baik aja, aku masih bekerja seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, nggak ada sakit, nggak ada apapun yang kurasakan di mata. Terus tapi pagi Sabtunya itu langsung bles. Aku langsung kaget banget, tiba-tiba bangun tidur semua jadi rabun, baca susah. Aku pikir aku itu minus, gengs. Jadi hari Sabtu itu aku langsung ke optik. Ya, salahnya aku itu, aku nggak langsung ke dokter spesialis mata, aku nggak langsung ke dokter, tapi langsung kemana? Ke optik. Dan aku ngukur, gengs, aku bikin kacamata. Tapi di optiknya nggak tahu persis itu loh, ditambah minusnya kabur, dikurangi kabur, jadi aku bingung. Optiknya pun agak nemu untuk ukuran tepatnya untuk mata aku, gengs. Nah, jadi setelah pakai kacamata yang bikin di optik sekitar murah aja sih ya, 1 juta sekian lah gitu. Nah, aku pakai, dan besoknya 1 hari setelah bikin kacamata, besoknya semakin kabur. Jadi aku pikir mungkin apa ada kesalahan di ukuran atau apa. Aku balik lagi ke optik dan bikin yang baru lagi. Jadi aku bikin kacamata, gengs, dan dua-duanya nggak bisa aku pakai ya. Terus selang 2 hari setelah kejadian yang itu, aku memberanikan diri ke dokter spesialis mata ya. Dan ternyata aku divonis CSR itu, gengs. Nah, apa yang aku rasakan itu kejadiannya itu secara tiba-tiba dalam semalam itu rabun. Terus penglihatan jadi lebih gelap atau jadi lebih redup ya. Jadi kalau suasana lampu biasanya di rumah terang, itu yang aku rasain lampu itu kayak redup banget. Jadi batas pandang aku itu terbatas. Dan apa yang kulihat itu, kalau yang lagi parah-parahnya ya, sudah yang 3 mingguan itu lagi parah-parahnya, apa yang kulihat itu jadi makin kecil, gengs. Ada nggak yang mengalami kejadian sama kayak aku? Jadi misalkan nih, aku lihat kucing dewasa jadi anak kucing. Aneh kan ya, penyakitnya aneh. Terus kalau aku lihat kepala orang, kepalanya kecil, badannya besar. Jadi itu yang aku rasain, gengs. Jadi penglihatan jadi kabur, baca susah. Ini
jadi lebih gelap, penglihatan jadi lebih gelap juga, jadi lebih redup. Dan juga warna, gengs, aku nggak bisa lihat warna putih. Yang aku lihat kalau kertas putih bersih itu jadinya kertas kuning agak kecoklatan, buram, butek, kuning butek coklat gitu, itu yang kulihat kalau warna putih. Dan suasana misalkan nih ya hari yang panas banget itu aku merasanya ya biasa aja kayak senja kuning gitu. Nah itu yang aku rasain waktu kemarin aku kena CSR ya. Jadi penyebabnya apa? Kata dokter sih penyebabnya biasanya itu karena stres. Tapi aku pikir aku nggak ada stres ya. Atau kurang tahu aja kalau itu stres mungkin ya. Aku nggak bisa ngontrol manajemen otak aku ini, mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau kita stres itu tubuh itu mengeluarkan yang namanya hormon kortisol kalau nggak salah ya, kortisol, aku nggak ngerti. Pokoknya hormon itu kalau kita lagi stres banget, tubuh itu mengeluarkan hormon itu yang bisa menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan itu, gengs. Jadi hati-hati ya di manage untuk stres kalian ya. Jangan stres kayak aku kemarin. Itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang aneh kayak itu ya, gengs ya. Untuk pengobatannya biasanya sih kata dokter spesialis mata itu tanpa diobati pun bisa sembuh dengan sendirinya dengan waktu 3-6 bulan ya. Tanpa diobati katanya bisa sembuh sendiri kalau cairannya bisa diserap tubuh secara alami. Nah, tapi ada kasus-kasus yang kronis 6 bulan pun gak sembuh, itu biasanya harus ada penanganan khusus. Nah, kalau di aku karena gak mau nunggu 3 bulan, gak mau nunggu lebih lama, aku kemarin selain minum obat untuk saraf mata ya, aku juga disuntik, gengs. Jadi retina yang bola mata aku itu diinjeksi ya, kayak operasi kecil gitulah. Nah itu rasanya tapi karena ingin sembuh ya berkorbanlah, berjuanglah ya itu untuk disuntik. Bayangin kalau kita kelilipan aja mata itu sakit banget ya kan. Dan aku disuntik, gengs, retina lagi, bola matanya diinjeksi sama dokter khusus untuk dokter retina ya. Jadi gak dikerjakan oleh dokter spesialis mata biasa, tapi ini khusus ya dilakukan untuk dokter yang sub retina ya. Ini sakit banget. Jadi untuk kalian nih ya yang pernah mengalami gejala seperti aku, tolong di komen-komen ya gimana cara kalian mengatasinya ya. Kalau aku dengan pengobatan dan juga diinjeksi, dan itu sakit banget, gengs. Aku gak mau lagi deh ya. Dan kemarin kan disuruh kembali lagi tuh, biasanya injeksi mata atau injeksi di bola mata itu dilakukan 2-4 kali ya. Aku baru 1 kali dan aku gak mau lagi ya. Aku kayaknya cukup deh ya. Dan alhamdulillah mata aku sekarang membaik. Semua gejala-gejala yang kemarin sudah hilang ya, alhamdulillah. Cuma 1,5 bulan sudah bisa hilang dengan pengobatan yang aku jalani ya. Dan itu merupakan pengalaman terburuk, tersuram yang pernah aku alami, gengs. CSR, aku namanya aja gak pernah tahu, gak pernah denger ya kan. Dan aku mengalaminya. Bagaimana langsung tiba-tiba mata rabun, tiba-tiba penglihatan jadi gelap. Dan kalau bahasa ininya sih ya, kata dokter mata yang serem itu, katanya stroke mata juga, gengs. Tapi gak tahu deh ya, stroke mata, CSR atau apa, aku gak tahu. Yang penting itulah yang aku alami. Bagaimana proses injeksi matanya, sakit atau enggaknya, nanti di video selanjutnya akan aku liatin ya proses-proses bagaimana sebelum aku injeksi mata. Kayak nunggu dakdikdukser nunggu di ruangan operasi itu bagaimana rasanya. Ngeri-ngeri sedap, gengs ya. Nanti aku lanjutin lagi karena ini sudah 10 menit.